Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau bahkan selamat malam untuk teman-teman semua yang kelas 11 di SMK Nasional. Saya ucapkan selamat sudah masuk ke kelas 11 yang artinya ya udah enggak, ya bukan anak baru banget gitu kan. Dan juga belum saatnya menghadapi kelas 12 atau belum perlu memikirkan tentang ujian gitu ya. Yang artinya kelas 11 ini berarti teman-teman, kalau saya sih bisa dianggap sebagai waktunya foya-foya. Tapi banget ini mah ya. Bukan berarti terbebas semua tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan. Teman-teman tetap harus memastikan, memerhatikan pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari oleh teman-teman di kelas 11 ini. Nah, begitu pula yang akan kita sampaikan pada hari ini. Saya Akbar Selamat, yang bisa teman-teman panggil Akbar, Abai, Selamat, Wilujeng, Congratulations, pada hari ini akan menyampaikan 3 topik utama, yaitu tentang manajemen waktu, biar kamu semua dapat memanfaatkan waktu yang 24 jam ini secara produktif dan juga tidak terbuang secara percuma. Yang kedua adalah tentang menentukan skala prioritas, biar kamu kalau janjian sama pacar, sama gebetan, sama selingkuhan, paham waktunya ya, jadi jangan nabrak gitu. Yang ketiga adalah tentang manajemen diri, gimana caranya agar kita dapat menentukan yang mana yang penting, yang mana yang mendesak, yang mana yang tidak penting, tidak mendesak, dan sebagainya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas tentang manajemen waktu. Secara umum, semua orang di muka bumi di dunia hanya punya waktu 24 jam dalam sehari. Ya sama juga 30 hari dalam sebulan gitu kan, seminggu dalam 7 hari gitu dan sebagainya. Cuman intinya, kenapa kok hasilnya beda-beda? Bukan pada waktunya yang lain 25 jam, ada yang 27 jam gitu, enggak. Semuanya sama. Tapi yang bedanya adalah bagaimana cara mengaturnya atau manajemennya. Waktu memang suatu hal yang ya bisa disebut nggak bisa kita kompromikan lagi. Jadi kita harus punya kontrol terhadap waktu. Satu-satunya orang yang punya kontrol dan bisa mengontrol kita terhadap waktu adalah diri kita sendiri. Kalau saya sih bilangnya waktu adalah uang, tapi uang bukanlah waktu. Jadi kalau misalnya kita punya uang sebanyak apapun gitu ya, kita nggak bisa lagi membeli waktu-waktu yang udah lewat. Nah, manajemen waktu yang efektif sebenarnya secara umum menurut saya pribadi hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan menjadi proporsional, yang kedua adalah dengan menentukan prioritas. Proporsional ini maksudnya adalah teman-teman mengetahui batasnya sampai mana, tidak berlebihan, dan menggunakan waktu menyesuaikan dengan porsinya. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk sekolah sampai pukul 8 malam, tidak gitu ya, dan juga tidak bermain sampai pukul 3 pagi gitu, jadi menyesuaikan. Dan prioritas yaitu memahami mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dimana teman-teman kalau misalnya janji sama orang tua ya berarti mengutamakan janji dengan orang tua dulu, membantu orang tua dulu. Jadi pahami prioritasnya. Nah, teman-teman bisa membagi 24 jam teman-teman dalam sehari menjadi ya bisa jadi 3 atau 4 poin utama. Yang pertama adalah untuk istirahat. Sebagai manusia penting untuk mempunyai waktu istirahat yang cukup. Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat gitu ya menyampaikan bahwa memang malam itu dijadikan waktu untuk beristirahat. Jadi bukan waktu untuk bekerja atau bermain games teman-teman ya. Yang kedua adalah belajar. Sebagai pelajar, kewajiban kita ya tentunya harus belajar kan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu dalam sehari-harinya dengan cara belajar. Gimana cara belajar yang efektif dan menyenangkan? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah tentang sosial. Tidak lupa karena kita manusia gitu ya, Homo erectus gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi membutuhkan orang lain atau pihak-pihak lain di sekitar kita. Nah, bentuk pembagiannya seperti apa? Secara umum ya bisa dibagi jadi 6 jam aja masing-masing. Misalnya untuk istirahat teman-teman bisa menggunakan waktu 6 sampai 8 jam. Nah, waktu istirahat ini pastikan teman-teman memang istirahat secara baik dan juga secara benar. Bukan dengan tidur yang yang terpaksa atau tidur yang tidak produktif gitu ya. Jadi tidur selama 6 jam sampai 8 jam ini pastikan proporsinya tepat, tidak pada waktu yang harusnya teman-teman produktif. Misalnya tidur 8 jam tapi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oh, tidak begitu juga dong, itu mah ngabuburit saat bulan puasa ya kan. Jadi disesuaikan. Yang kedua adalah 6 jam saat belajar. Nah, belajarnya ini bukan berarti baca buku selama 6 jam aja. Nanti kita akan bahas gimana caranya belajar jadi suatu hal yang menyenangkan ditambah dengan waktu istirahat. Yang ketiga adalah dengan 6 jam sosialisasi, yang artinya maksudnya ya teman-teman bisa dengan, kan karena kita sedang karantina gitu ya, sedang COVID-19 kayak gini, sosialisasi yang mungkin kita lakukan hanya dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, jangan sampai teman-teman terlalu sering menggunakan handphone atau gawainya sehingga melupakan orang tua yang ada di rumah gitu. Ajak ngobrol juga, ajak bicara juga, ajak cerita juga. Dan yang keempat,
sisanya ya mungkin masih banyak, sisanya harus dioptimalkan dan bermanfaat. Mungkin bisa buat main games boleh, tapi jangan berlebihan. Intinya sih teman-teman bisa melakukan banyak hal, tapi jangan berlebihan. Nah, gimana caranya atau tips untuk belajar biar nggak bosen? Yaitu dengan teknik namanya Pomodoro. Bukan Pomodoro untuk harmoni dong, tapi Pomodoro ya. Nah, Pomodoro teknik ini adalah sebuah teknik belajar. Dia menggunakan semacam alarm, warnanya merah, bentuknya kayak tomat gitu ya. Jadi dia akan muter setiap 30 menit sekali. 25 menit itu untuk kita melaksanakan aktivitasnya, 5 menitnya untuk istirahat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya caranya dengan cara menentukan dulu tujuan-tujuannya apa. Sudah itu menyiapkan waktunya selama 25 menit melaksanakan hal tersebut. HP-nya jadi tinggal dulu, disimpan dulu kalau misalnya itu mengerjakan tugas atau membaca buku ya. Kemudian kerjakan hal tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 25 menit sampai dia berbunyi. Ketika sudah berbunyi 25 menit boleh istirahat. Istirahatnya kalau bisa sih jangan terlalu sering main HP, tapi bisa jalan-jalan dulu dikit gitu ya, karena terlalu lama di depan laptop ataupun terlalu lama membaca buku sehingga tengkuk kita terus-terusan melihat ke bawah juga kurang baik. Dan kemudian juga bisa dengan memvariasikannya, bisa istirahatnya jadi 15 menit, 10 menit, atau 30 menit. Baik, yang kedua kita akan bicara tentang skala prioritas. Bagaimana caranya kita memprioritaskan sesuatu dan juga ya supaya tidak tabrakan antara satu sama lain. Karena gimana pun juga kita itu sebagai manusia terbatas gitu. Kita bukan Naruto yang bisa Kage Bunshin no Jutsu gitu ya, jadi banyak jumlahnya gitu, nggak bisa. Kita hanya Akbar ya hanya Akbar, hanya satu gitu. Tangannya dua, matanya dua, tapi dirinya cuma satu, nggak bisa dipindahin gitu. Ini penting untuk membedakan teman-teman antara apa itu sibuk, apa itu produktif. Sibuk dan produktif itu berbeda. Saya kadang suka merasa tersinggung ketika teman-teman ada yang bilang, "Cie sibuk." Berarti kalau sibuk artinya kita tidak melakukan suatu hal yang bermakna secara mendalam gitu. Sedangkan produktif artinya kita melakukan suatu hal fokus dan juga berusaha untuk optimal. Nah, di sini ada beberapa contoh misalnya. Busy people atau artinya orang-orang yang sibuk, mereka tuh ingin terlihat sibuk, ingin terlihat melakukan sesuatu. Jadi kadang snapgramnya banyak seolah-olah melakukan sesuatu, padahal mah lebih banyak snapgram daripada apa yang dia lakukan dong gitu ya. Kemudian kalau orang produktif dia lebih banyak melakukan aktivitasnya gitu. Jadi dia nggak banyak pamer gitu. Kemudian busy people atau orang yang sibuk itu prioritasnya banyak, ada 18 dalam sehari misalnya ya. Tapi kalau orang produktif kayak yang penting ya 3 aktivitas juga saya bisa laksanakan secara selesai, itu udah alhamdulillah. Itu ciri orang produktif. Kemudian berikutnya adalah orang yang sibuk biasanya gampang mengiyakan. Bukan tidak hanya mengiyakan yang organisasi saja hubungannya, tapi juga mengiyakan janji-janji dengan teman. Kayak misalnya, "Bar hari Rabu nonton yuk." "Ayo." "Bar hari Rabu main yuk." "Ayo." "Bar hari Rabu kita mau cerita, ikut yuk." "Yuk." Dan hari Rabu pun datang, lalu kita bingung mau bagaimana caranya. Jadi jangan terlalu mudah memberikan iya, karena terlalu mudah memberikan iya dapat berdampak pada kita sendiri. Jadi baik itu bagus, jadi baik itu boleh. Tapi harus perhatikan bahwa kita punya energi dan juga keterbatasan masing-masing. Jadi pilih yang perlu diiyakan, perlu yang ditidakkan, yang memang menurut kamu penting dan juga jadi prioritas kamu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah orang sibuk itu fokusnya pada aksi. Tapi kalau misalnya orang yang produktif, dia tuh jelas sebelum aksi itu, oh ini nih langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ketika mandek di tengah, dia tahu oh kesini nih strateginya. Berarti plan ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima, orang sibuk itu dia biasanya ingin disebutkan kesibukannya. Aduh sorry ya guys, kayak baru datang soalnya tadi habis ngobrol sama teman-teman, habis nonton Netflix sama habis nonton YouTube. Nah, itu sibuk macam apa guys gitu ya. Sedangkan orang produktif dia nggak banyak ngomong, tapi dia result do the talking gitu. Jadi menunjukkan apa yang dia lakukan. Kalau kata albumnya si Pamungkas, walk the talk ya enggak. Jadi menjalankan apa yang dibicarakan gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalau orang sibuk biasanya dia mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Kalau orang tua kita, ibu kita gitu ya, mereka bukan berarti sibuk tapi memang mau tidak mau harus melakukan hal tersebut sambil masak, sambil nyuci, sambil nonton TV, sambil nonton YouTube gitu ya. Jadi bisa semuanya. Dan kalau orang produktif, dia tuh akan membuat sebuah karya yang mungkin cuma satu, cuma dua, tapi karyanya tuh megah gitu. Dan bisa disebut tidak melakukan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Yang ketiga yaitu tentang manajemen diri. Karena mau bagaimanapun juga kita adalah manajer dari diri kita sendiri.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada sumber gambarnya juga ya. Jadi bisa kita bikin sebuah tabel kayak gini ya. Jadi 4 kuadran, ada penting dan tidak penting untuk yang Y-nya atau yang vertikal. Kemudian untuk horizontalnya ada mendesak dan tidak mendesak. Jadi nanti di sini kita bisa lihat yang mana penting mendesak, yang mana yang penting tapi tidak mendesak, yang mana tidak penting tapi mendesak, dan ada juga yang tidak penting tidak mendesak. Nah, yang penting dan mendesak salah satunya adalah nyeri beteng. Nah, itu kan penting dan mendesak. Kalau tidak susah dong ya kan. Nah, nanti teman-teman ini mungkin akan jadi tugas. Nanti Mas Nur akan menyampaikan tugasnya apa. Mungkin akan salah satunya memberi contoh apa yang penting mendesak, apa yang penting tidak mendesak, apa yang tidak penting mendesak dan tidak penting tidak mendesak. Berikutnya, ini dia kutipan terakhir. Simpulannya berarti kita harus paham. Di kelas 11 ini memang sepertinya waktu sangat luang, tapi jangan dipikir teman-teman waktunya akan senantiasa dan selalu luang. Teman-teman akan menemukan saatnya nanti di tahun berikutnya teman-teman langsung kelas 12. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mempunyai informasi, ilmu, wawasan, pengetahuan selama kelas 11 karena terlalu sibuk bermain. Bermain boleh, tapi ada batasnya dan juga diperhatikan prioritasnya. Dengan 3 cara: manajemen waktu, manajemen diri, dan juga menentukan skala prioritas. Terakhir yang disampaikan Najwa Shihab, usia kadang terlalu ringkas untuk dilakukan tanpa melakukan perubahan. Selagi masih muda, teman-teman banyak-banyak lakukan perubahan, ikuti kompetisi-kompetisi, lomba, dan juga perbanyak wawasan dan pengetahuan. Saya Akbar Selamat, terima kasih.